Reza, selamat siang. Hai, selamat Apa kabar, Za? siang. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Baik, sehat. Ini lagi ditodong sama The Folio ya untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Za, gue nanya dulu deh. Ini kan kita lagi dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana semua orang dibatasin untuk keluar rumah dan juga sekaligus mensupport pemerintah dan juga para tenaga medis untuk memerangi COVID-19. Nah, kita juga tahu nih manusia juga sebagai makhluk sosial kan, pasti ada titik jenuh. Sharing dikit dong, Za, aktivitas lo selama di rumah tuh ngapain aja sih yang kira-kira nanti misalkan udah mulai jenuh, lo mau ngapain kayak gitu misalkan. Oke. Pertama mungkin kalau buat gue pribadi, gue orangnya nggak gampang jenuh ada di rumah, karena memang gue lebih sering ada di rumah kalau gue nggak syuting. Ini memang ya biasa di rumah gitu. Dan kalau di kondisi seperti ini, problemnya adalah karena gue kerja di film, dan film itu kerjanya di lapangan, nggak mungkin bisa dari rumah. Jadi benar-benar kegiatan pekerjaan selesai semua gitu ya. Jadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kru, sutradara, produser juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kegiatan di rumah biasanya kalau udah kayak gini, karena gue senang beberes rumah, jadi hari-hari tuh terutama waktu minggu-minggu pertama tuh bongkar semua, decluttering barang-barang. Jadi gue jadi akhirnya bisa tahu, oh ini udah nggak perlu, ini nggak perlu, ini menu-menuin tempat. Jadi benar-benar apa ya, ya decluttering aja semua barang-barang yang ada di rumah gitu. Lemari jadi dibersihin, gue bersihin ruang studio gue, kamar, terus beberapa tempat lainnya bareng sama ada satu orang yang kerja di tempat gue juga. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu. Selebihnya hari-hari gue udah punya rutinitas. Biasanya ada yang kerja, akan belanja, terus masak. Rutinitas tidur gue jadi parah banget. Gue tidur jam 9, bangun jam setengah 6 pagi, bikin jus. Jam 8 gue olahraga, 30 menit. Jam 9 gue berjemur, sekitar ya 5 sampai nggak nyampe 15 menit sih, mungkin 5 sampai 10 menit ya. Berjemur, terus habis itu mulailah tuh dengan rutinitas di rumah. Kalau orang rumah yang ngepel, berarti gue nyapu. Kalau misalnya dia nyuci, gue setrika baju. Jadi pokoknya kita ganti-gantian aja. Ya, kurang lebih jadi kehidupannya lagi lebih teratur lah ya kalau lagi kayak gini ya. Lebih teratur. Dan uang belanja nih, mohon maaf, agak stabil sekali nampaknya. Karena gue gak ada nongkrong-nongkrong. Jadi belanja gue tuh bener-bener efektif banget. Gue beli ayam satu whole chicken gitu 58.000 sampai 60.000. Itu bisa buat makan siang malam, bisa 3 hari. Ya, 3 hari. Oh, jadi sekarang jadi tahu lah ya harga ayam berapa gitu ya. Iya, gue tahu harga bawang merah, bawang putih, harga cabai, harga sayur, gue tahu. Bawang bombay lo beli nggak, Ja? Gue beli bawang bombay. Naik banget loh. Sumpah berapa terakhir? Gue bawang bombay 2 biji, 1 biji dihargain 10.000. Masa sih? Itu murah loh. Oke loh. Nah, itu murah. Kemarin gue beli di satu ini 30.000. Oh, ya lo belinya di toko swalayan sih ya. Kalau gue beli di kemarin karena dekat rumah ada pasar, jadi gue beli di pasar. Oh iya, harga pasar ya. Memajukan pasar, karena kan pasar juga sekarang tukang sayur. Tapi kalau lagi grocery gitu, 3 hal yang nggak boleh kelupaan lo beli itu apa aja misalnya? Gue nggak panik buying untungnya. Jadi gue belanja normal buat kebutuhan selama 2 minggu, not even a month. Jadi kecuali yang kayak sabun, shampoo, ya itu gue bisa sebulan setengah gitu ya. Karena pemakaiannya juga nggak ya normal aja gitu. Tapi kalau yang lain-lain gue biasanya per 2 minggu sih, kayak buah-buahan tuh buat ngejus, karena gue ngejus pasti setiap hari. Jadi itu yang pasti gue beli. Seledri, apple, lemon. Itu yang nggak mungkin nggak ada.
sebisa mungkin. Formulasinya setiap 3 hari. itu ya untuk habis setiap hari. Dan itu gue mix. Kadang-kadang kalau lagi iseng ya pakai wortel. Karena gue nggak suka makan sayur yang terlalu dimasak banget. Jadi either itu cuma direbus pakai bawang putih. Gue punya resep sendiri dalam memasak. Biasanya kalau sayur-sayur kayak brokoli, wortel, itu cuma gue iris-iris. Air rebusan yang udah panas banget baru gue masukin cuma 10 menit. Gue kasih garam, merica sama bawang putih. Udah, habis itu gue makan langsung. Jadi nggak dioseng-oseng. Sounds delicious. Iya lumayan. Tapi emang lo prefer Gitu. lebih masak sendiri ya dibanding online? Back to normal sih sebenarnya kehidupan ya. Setelah di rumah kayak begini sih gue ngerasain kayak I don't know, mungkin ya artinya mungkin sebagian gue nggak bisa bilang bahwa pandemi ini sepenuhnya berdampak buruk gitu ya. Tapi buat manusia mungkin iya gitu, efeknya sangat negatif. Tapi kalau gue melihat alam semesta, lingkungan gimana kita tinggal, udara yang meliputi udara, terus polusi dan lain-lain. Gue kemarin baca di Guardian kalau nggak salah, emisi bumi aja tuh CO2 berkurang hampir 40-50%. Terus gue ngeliat beberapa tempat-tempat, mungkin dalam hal ini kita punya target 2030 pengurangan emisi besar-besaran. Ya mungkin ini cara semestanya membuat bumi secara keseluruhan menjadi lebih baik kali ya. I don't know, dalam artian lingkungannya gitu, surrounding kita gitu. I mean, we human, we took a lot of advantage out of everything on earth gitu. True. Sumber dayanya dan lain-lain. Jadi menurut gue, dan gue tidak berbicara ini dalam artian bahwa gue mencukuri apa yang terjadi sekarang, nggak sama sekali, tapi ada dampak lain yang mungkin selama ini kok kayaknya kita susah banget memang untuk kayak pengendalian sampah dan lain-lain, penggunaan emisi, gas bumi, itu kan we consume a lot sebenarnya. Dan nowadays, I think the world is not sick. We human are sick, but the world is resting. They're having their own time to rebuild everything gitu. Semenjak social distancing ini tuh ada hal apa yang lo sadarin sejak lebih sering ada di rumah? Pertama kita mungkin jadi lebih aware tentang, karena banyak berkontemplasi di rumah kali ya, banyak sendiri, maksudnya banyak merenung, banyak berpikir. Jadi akhirnya kita jadi memikirkan hal-hal yang sebenarnya very essential to our life gitu. Dengan pandemi ini tuh gue merasa bahwa gue belajar banyak tentang, oh ya ternyata hidup itu sebenarnya is actually bisa sangat sesederhana itu gitu. Dalam artian gimana kita hidup pada saat seperti ini kan semua, terutama orang-orang yang nggak bisa bekerja, salah satunya gue gitu ya, gue nggak bisa bekerja, gue sekarang mengandalkan apapun ya, baik itu pebisnis dan lain-lain, apalagi yang bisnisnya mungkin lagi turun, pasti mengandalkan apa yang kita punya sekarang, our savings gitu. Dan gue jadi belajar bahwa, wow, dengan physical distancing yang sekarang lagi dimarakkan ini, lagi disuarakan banget, kemudian social distancing, gue merasa bahwa itu yang membuat gue belajar tentang memahami kehidupan ini dengan lebih dalam aja gitu. Sebenarnya kita hidup, kalau dipikir-pikir, apa sih yang paling kita butuhkan pada saat-saat seperti ini adalah apa yang bisa kita lakukan, misalnya kayak kebutuhan pangan kita, makanan sehat, berolahraga, dan lain-lain. Kesadaran-kesadaran tentang kebersihan, disiplin, itu tuh jadi kayak balik, dan mudah-mudahan ya setelah ini semua berakhir, kebiasaan-kebiasaan positifnya tuh nggak tiba-tiba gone kalau harapan gue ya. Gue justru berharap dengan pandemi ini mudah-mudahan setelah semua selesai, justru kebiasaan-kebiasaan kita tentang bagaimana kita menjaga kebersihan diri, pentingnya berolahraga, makan makanan yang sehat, itu sebisa mungkin tetap kita maintain gitu. Nggak hanya karena ada pandemi ini terus orang jadi sibuk untuk berpikir tentang kebersihan, cuci tangan, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya hal yang sangat sederhana gitu untuk dilakukan gitu, mencuci tangan, dan ganti baju ketika kita ready. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang kalau sebelum ada pandemi ini kayaknya
Ya, mau Cuek-cuek aja langsung lah rebahan ya. di tempat tidur kek, masih pakai aja gitu. Itu sih. Apalagi kalau habis capek syuting, udah langsung aja tidur, naik tempat tidur gitu ya, karena waktunya kan sangat berharga banget. Besoknya lo harus Udahlah, buka aja cek iya. tidur gitu. Selama di rumah paling sering nongkrong di mana? Enggak. Ruangan mana yang paling sering lo Paling singgahi? sering paling sering studio sih. Karena gue Oh, nonton di studio, jadi ya apalagi ya kalau udah kayak gini selain ber-Netflix ria, kemudian apa namanya nonton, ya gue ada beberapa koleksi DVD film-film wow. lama yang gue tontonin lagi aja gitu, atau pasang musik gitu, baca buku. Jadi ya itu aja sih paling di studio sih. Oke, menyambung ke nonton, berarti kan lo sekarang ada beberapa film yang emang lagi lo tonton. Boleh nggak sih nggak share ke kita film-film apa sih yang lagi lo tonton? Apalagi kan sekarang Banda juga lagi naik nih di Netflix, ya which is lo sebagai naratornya gitu. Ada lagi nggak sih yang lagi lo tonton gitu? Yang lagi gue tonton itu kemarin, ini kalau yang film ya, Godfather tuh gue lagi tonton ulang lagi 1-2. Terus hari ini planningnya menonton, karena gue belum nonton Okja, ada di Netflix, gue akan nonton itu. Terus serial yang gue baru selesaiin itu Sense8. Terus apa lagi ya? Udah sih. Ada beberapa film. Oh, gue nonton lagi. Ini mungkin yang paling cupu. Gue nonton lagi Kung Fu Panda 1, 2, 3. Karena itu salah satu apa namanya cukup menghibur buat yang komedi-komedinya. Film-film komedi memang sangat dibutuhkan ya sekarang ya. Iya, sepertinya sangat dibutuhkan ya. Wah, gila sih. Terlalu gloomy feelingnya. Betul. Dan gue menghindari untuk ya maksudnya gue kan nggak punya sosial media ya pribadi gitu. Jadi gue nggak menyentuh Instagram dan lain-lain. Emang udah dari kapan tahu gitu. Tapi gue menghindari juga untuk terlalu banyak cari tahu di internet tentang COVID-19 justru. Artinya gini, source-nya tuh banyak banget. Di grup gue dapat kiriman tentang COVID tuh kayak hampir setiap hari ada aja apalah ini info baru yang kadang-kadang ternyata orangnya baru kirim terus nggak lama beberapa jam, sorry yang tadi ternyata nggak valid atau hoax atau apa gitu. Jadi gue menghindari membuka info itu. Kalau gue lagi pingin tahu, gue searching aja sesuatu yang menurut gue memang udah official dari government atau minimal WHO. Tapi kalau nggak punya Instagram pribadi, kalau mau lihat update-update gitu, gimana sih? Penasaran deh. Gue biasanya Google aja. Misalnya gue mau apa aja sih sebenarnya kayak apa ya? Misalnya kayak apa yang lagi jadi info terbaru gitu misalnya. Ya gue buka di Google kan informasinya segitu banyak ya, dan gue bisa langsung pilih misalnya dari kanal berita yang mana gitu. Terus kalau nonton yang kadang-kadang seru-seruan juga adalah nonton YouTube. Gue YouTubean sih lumayan sering ya. Nonton YouTube apa aja lah. Resep-resep atau cara-cara memasak yang simple gitu atau apa gitu. Biasanya gue untuk eksperimen pasti nonton YouTube. Kayak terakhir gue bikin makanan gitu, gue nonton YouTube buat cari referensinya. Dari YouTube ya? Iya, dari YouTube aja lah udah. Paling sering YouTube sih. Biasanya masak apa sih, Ja? Emang? Standar sih. Yang penting ada sambal jeruk nipis. Terus kalau sayur ya rebus-rebusan aja. Kalau dagingnya paling sering sih ayam goreng biasa. Dan bumbunya udah dijual di tukang sayur, bumbu jadi yang udah diplastik-plastikin itu. Tinggal di kalau ayam biasanya gue pakai bumbu jadi itu, tinggal gue tambahin sedikit, biasanya gue tambahin kunyit lagi, parutan kunyit, lengkuas, terus kadang-kadang pakai ya tambahan aja, merica bubuk dan lain-lain. Terus biasanya digodok dulu sampai bumbunya nyerap,
terus gue simpen di kulkas, bisa tahan lumayan beberapa hari. Kalau gue lagi pengen makan, gue goreng-goreng aja, udah tinggal goreng. Diungkep bahasanya. Diungkep. Oke, menyambung dari situ kan pemerintah kayak Pak Jokowi sendiri juga minum satu ramuan. Lo kira-kira ngikutin nggak sih ramuan yang campuran rebusan jahe, serai, dan segala macamnya? Atau lo punya ramuan sendiri yang lo minum? Agak. Jadi gue kalau kayak misalnya sekarang nih dari tadi pagi jam 10, biasanya gue udah bikin kayak infused water gitu loh. Jadi di air mineral biasa, gue masukin lemon, lime, terus sama serai. Kalau malam tuh biasanya jahe merah, bikin sendiri ya, jahe merah, terus campur serai sama lime. Udah tuh, buat minum sebelum tidur, atau malam lah jam 7 gitu, gue minum itu dulu gitu. Jadi ada ramuan sendiri lah ya. Tapi kalau kayak mulawak, kunyit, sejauh ini sih belum nyoba bikin. Beras kencur yang ternyata bisa bikin sendiri. Oh ya? Gue penasaran, iya. Gue lagi mau coba bikin beras kencur. Gue baru tahu kalau beras kencur itu bener-bener like literally we made it from rice, beras dan kencur. Gue pikir beras kencur itu namanya. Ternyata beras kencur itu beras dan kencur. Jadi bener-bener pakai air beras rebusan gitu. Terus berasnya digiling apa gimana gitu. Okay. We'll see. Well, I'm trying to make it. So, dan itulah efek lainnya, bayangin kita balik lagi ke jamu-jamuan. Iya nggak sih? Maksudnya selama ini kita mikir kan jamu, ya, oke, jamu, oke, tradisional. Tapi kan dengan kondisi kayak gini semua orang tiba-tiba ngomongin jamu gitu. Jadi pengen minum jamu semuanya ya orang-orang ya. Iya, semua orang beneran jadi pengen, wah kita harus minum jamu. Even the millennials ya. Gue rasa juga udah mulai berpikir tentang minum jamu gitu. Well, there is always a good side of everything ya menurut gue sih. One of them mungkin itu gitu. Awareness kita tentang banyak hal tuh jadi tiba-tiba balik gitu. Misalnya let's say lo udah bosen banget nih kayak streaming terus nyari video tutorial, kegiatan yang lo bisa lakuin di rumah tanpa internet. Oh, tanpa internet? Yes. Di rumah. Ya itu tadi sih. Karena gue hobi kayak misalnya gini, tempat tidur gue sekarang ngadepnya ke arah sini gitu ya. Nanti tiba-tiba kalau gue lagi bosen gitu, bosen nih, coba deh ganti semuanya. Jadi posisinya semua berubah di kamar gitu. Lemarinya geser, tempat tidurnya geser. Yang sebenarnya mungkin nggak penting-penting amat gitu ya. Tapi ya ada aja. Iya. Gonta-ganti. Iya, geser-geser apa kek gitu. Ini kayaknya ruang tamunya mungkin sofanya kita ganti deh posisinya agak begini gitu. TV-nya kita geser dikit atau apa gitu-gitulah. Ya, karena atau kayak sambil baca buku gitu misalnya. Ya, kalau baca buku ya pasti. Ini ada ada 2 buku yang satu udah hampir selesai. This is the last 2 books yang lagi gue baca. Yang satu namanya Zen. Ini karyanya Shunmyo Masuno. Ini, I think this is a very good book. Sama satu lagi adalah, ini udah bacaan yang kedua kali sebenarnya. Ini Brando. Ya biografinya dia tapi ditulis oleh Susan L. Mizruhi. Yang satu udah mau selesai, yang satu baca ulang sih sebenarnya. Bukunya juga sudah agak-agak usang. Za, before kita closing, kasih sedikit statement dong, Za, untuk para millennials di luar sana yang memang kadang-kadang masih ada beberapa yang belum aware terhadap COVID, masih berkeliaran di mana-mana, masih nongkrong-nongkrong. Ya. Kasih ini dong, Za, kira-kira apa yang bisa lo sharing dari pemikiran lo sendiri itu? Kalau menurut gue, pertama, tidak ada pembuktian ilmiah bahwa COVID ini ketika sudah kena ke orang, karena tadi gue baru video call sama dokter live juga, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa kalau seseorang sudah terpapar virus ini, kemudian bisa imun terhadap virusnya. Itu belum ada penelitian yang membuktikan itu. Kedua, virus ini tuh gampang banget untuk nular, terutama di tongkrongan-tongkrongan yang kadang-kadang kita nggak sadar.
khususnya kalau buat usia-usia milenial, anak-anak muda yang imunitasnya cukup tinggi, kita suka nggak sadar bahwa kita mungkin punya. Jadi buat kalian-kalian yang sering nongkrong, sebaiknya memang bener apa yang udah diimbau sama pemerintah, stay at home. Belajar dari rumah, interaksi sosial, kalau kalian mau ngobrol sama teman-teman, kangen, bisa dengan cara-cara seperti ini, video call dan lain-lain, udah banyak banget platformnya. Kenapa? Karena virusnya gampang sekali menular. Apalagi droplet itu ternyata gue baru tahu bahwa bukan hanya melalui kalau kita kena, tapi misalnya kita ada di tempat tongkrongan nih, ada seseorang bersin, kita nggak sadar, kita nggak pakai masker, droplet itu masih bisa bertahan di udara kurang lebih hampir 1-3 menit. Dan dia bisa kita ikut, kita hirup gitu. Kalau misalnya dia nggak menutup mulut kayak gini. Jadi sebenarnya it's very easy. Cara virus ini transmitted ke orang itu gampangnya luar biasa. Jadi make sure itu kenapa pentingnya menjaga jarak dan memang membatasi kegiatan di luar rumah. So please buat yang nongkrong-nongkrong, udah banyak tempat nongkrong yang didatengin sama polisi, diminta dibubarkan. Jadi coba deh, justru dengan kejadian kayak gini, kalian cari alternatif kegiatan lain yang justru mungkin kalian akan menemukan sesuatu yang malah bisa jadi sesuatu yang sangat asik dan bermanfaat juga ke depannya. Bisa berpikir tentang banyak hal gitu. Itu sih. Oke. Terakhir dong. Hal apa yang pengen lo lakukan setelah ini semua selesai? Selain syuting ya pastinya. Ya, pasti ya selain syuting. Gue tiba-tiba ini jawabannya paling jujur ya, gue kangen party, sumpah. Gue kangen aja gitu ngumpul, dengerin musik, pergi ke lounge gitu atau kemana gitu sama temen-temen gitu. Mungkin itu salah satu hal yang pingin gue lakukan selain gue tentu back to work gitu ya, seperti orang lain pasti harapan juga sama bisa kembali bekerja sih. Gue pingin nongkrong sama teman-teman, pingin have fun, have some fun gitu sih. Semuanya gitu ya. Akhirnya gitu. Akhirnya bisa meluk lagi, bisa apa namanya shake hand lagi gitu. Waduh. Keramaian ya, kembali ke keramaian. Iya, kembali ke keramaian. Oke, thank you so much, Za. Udah berbagi dengan The Folio. Selamat berberes. Selamat kembali ke aktivitas di rumahnya. Stay safe. Thank you salam banget keluarga ya. Semua dan majalahnya. Ya. Thank you, Za. Semoga bisa cepat rilis dan semua kalian bisa sehat-sehat di rumah, tetap happy, tetap bisa komunikasi dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Stay healthy semuanya. Dan tetap masih bisa berkarya dari rumah ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.